Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elda Imelia Anissa dengan NIM O1A1200079. Saya dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah materi dari mata kuliah farmakognosi, yakni tentang senyawa fenolik dan flavonoid. Berikut penjelasannya. Ada 4 submateri yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini dari materi senyawa fenolik dan flavonoid, yakni yang pertama definisi dari senyawa fenolik dan flavonoid, kemudian yang kedua ada klasifikasi, yang ketiga ada identifikasi, dan yang keempat ada gambaran proses biosintesis. Baiklah, pertama-tama kita bahas mengenai senyawa fenolik, yakni definisi dari senyawa fenolik. Menurut Julianto tahun 2019, senyawa fenolik merupakan senyawa metabolit sekunder yang terdapat dalam tumbuhan dengan karakteristik memiliki cincin aromatik yang mengandung 1 atau 2 gugus hidroksi atau OH. Kemudian, menurut Pance DKK tahun 2016, senyawa fenolik merupakan sekelompok penting senyawa aktif biologis nabati yang memperkuat organisme dan mencegah penyakit. Selanjutnya, klasifikasi senyawa fenolik. Ada 4 klasifikasi dari senyawa fenolik. Yang pertama ada fenol sederhana dan asam fenolat. Senyawa fenolik dapat dalam bentuk paling sederhana, namun jarang terdapat dalam tumbuhan. Hidrolisis jaringan membebaskan asam fenolat larut dalam eter. Fenol bebas jarang terdapat dalam tumbuhan, kecuali hidrokuinon. Kemudian, yang kedua ada fenilpropanoid. Fenilpropanoid merupakan senyawa fenolik yang memiliki kerangka dasar karbon yang terdiri dari cincin benzen atau C6 yang terikat pada ujung rantai karbon propana atau C3. Kemudian yang ketiga ada flavonoid. Flavonoid merupakan sekelompok senyawa fenolik terbesar di alam. Banyaknya senyawa flavonoid dikarenakan banyaknya jenis tingkat hidroksilasi, alkoksilasi, dan glikosilasi pada strukturnya. Kemudian, yang keempat ada tanin. Tanin adalah suatu senyawa fenolik yang memberikan rasa pahit dan sepat atau kelat. Dapat bereaksi dan menggumpalkan protein atau senyawa organik lainnya yang mengandung asam amino dan alkaloid. Selanjutnya, yakni identifikasi senyawa fenolik. Kandungan total fenolik ekstrak ditentukan berdasarkan metode dengan beberapa modifikasi. Campuran uji aluminium klorida atau AlCl3 dan quercetin digunakan untuk membuat kurva kalibrasi. Kurva kalibrasi dibuat melalui pengukuran absorbansi dari setiap pengenceran pada 415 menggunakan spektrofotometer. Aluminium klorida, larutan kalium asetat 10% dan 1 molar digunakan. Nah, yang selanjutnya gambaran proses biosintesis. Jalur biosintesis adalah gambaran langkah-langkah reaksi kimia yang terjadi ketika organisme hidup menciptakan molekul kompleks baru dari perkusor yang lebih sederhana dan lebih kecil. Bila ditinjau dari jalur biosintesisnya, senyawa fenolik terdiri atas 2 jenis senyawa utama, yaitu senyawa fenolik yang berasal dari jalur asam asetat mevalonat dan jalur asam sikimat. Jalur asam asetat asetil-CoA dibentuk oleh reaksi dekarboksilasi oksidatif dari jalur glikolitik produk asam pirufat. Asetil-CoA juga dihasilkan oleh proses beta-oksidasi asam lemak. Secara efektif, membalikkan proses di mana asam lemak itu sendiri disintesis dari asetil-CoA. Kemudian, jalur asam sikimat. Asam sikimat diproduksi dari kombinasi fosfonol piruvat jalur glikolitik antara etrose 4-fosfat dari jalur pentosa fosfat. Reaksi siklus pentosa fosfat dapat digunakan untuk degradasi glukosa, tetapi mereka juga fitur dalam sintesis gula oleh fotosintesis. Baik, selanjutnya kita bahas mengenai senyawa flavonoid. Yang pertama, definisi senyawa flavonoid. Menurut Santos DKK 2017, flavonoid merupakan konstituen penting dari sel semua tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan telah berevolusi menghasilkan flavonoid untuk melindungi diri dari parasit jamur, herbivora, patogen, dan radiasi ultraviolet atau UV. Kemudian menurut Emelda tahun 2021, flavonoid berasal dari kata flavon yang merupakan salah satu jenis yang paling banyak dijumpai dan memiliki jumlah terbesar.
Flavonoid merupakan senyawa polifenol yang banyak tersebar di alam dan terdiri atas 15 atom karbon. Yang selanjutnya ada klasifikasi senyawa flavonoid. Senyawa flavonoid dapat diklasifikasikan menjadi 6. Yang pertama ada kalkon, kemudian flavon, flavonol, flavanon, antosianin, dan isoflavon, yang masing-masing strukturnya dapat kita lihat pada slide. Selanjutnya, identifikasi senyawa flavonoid. Flavonoid memiliki senyawa flavon kerangka 2-fenilkroman yang posisi orto dari cincin A dan atom karbon yang terikat pada cincin B 1,3 diaryl propana dihubungkan oleh jembatan oksigen sehingga membentuk cincin heterosiklik yang baru. Kemudian, senyawa flavonoid ini merupakan senyawa terbesar yang mengandung C15 yang terdiri atas 2 inti fenolat yang dihubungkan dengan 3 satuan karbon. Volin Ciocalteu reagen digunakan seluruh percobaan. 250 ekstrak diencerkan tepat dalam metanol, dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan selanjutnya dicampur dengan 125 ml dari reagen, diencerkan dalam suling air 1:9. Kemudian diinkubasi selama 10 menit. 1 ml kemudian ditambahkan larutan Na2CO3 75%. Kemudian dilanjutkan dengan inkubasi selanjutnya selama 30 menit dalam gelap. Sebelum diukur pada spektrofotometer 650 nm, larutan asam galat digunakan sebagai standar. Kandungan flavonoid total ditentukan dengan menggunakan metode yang telah dimodifikasi. Baik, yang terakhir ada gambaran proses biosintesis dari senyawa flavonoid. Langkah awal dalam biosintesis sebagian besar flavonoid adalah kondensasi satu molekul p-ceomaroli-CoA turunan sikimat cincin B dengan 3 molekul malonil CoA poliketid asal cincin A untuk menghasilkan kalkon. Reaksi ini dilakukan oleh enzim kalkon sintase. Kalkon kemudian disomerisasi oleh enzim kalkon flavonon isomerase menjadi flavonon. Dari perantara pusat ini, jalur menyimpang menjadi beberapa cabang samping, masing-masing menghasilkan flavonoid yang berbeda. Meskipun jalur utama untuk biosintesis flavonoid dilestarikan pada tanaman, tergantung pada spesies. Sekelompok enzim seperti isomerase, reduktase, hidroksilase memodifikasi kerangka dasar flavonoid yang mengarah ke kelas flavonoid yang berbeda, termasuk kalkon dan flavonon, yang merupakan senyawa perantara dalam biosintesis dan produk akhir. Terdapat di berbagai bagian tumbuhan, antosianin, proantosianidins, flavones, dan flavonols adalah kelas lain yang hanya dikenal sebagai produk akhir biosintesis. Kelas penting lainnya adalah isoflavonoid yang dibentuk oleh reaksi migrasi rantai samping 2 aril ke posisi 3 dimensi oleh isoflavonoid. Itulah tadi penjelasan saya mengenai senyawa fenolik dan flavonoid. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah kata dari saya pribadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.